Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut armada negaranya bergerak ke Iran. Menurut Trump, pengiriman armada perang itu dilakukan untuk berjaga-jaga terkait situasi di Iran. Pejabat Amerika Serikat yang enggan disebut identitasnya menyatakan armada yang dikirim ke Teluk itu termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln dan beberapa kapal perusak berpeluru kendali. Armada ini disebut akan tiba di Teluk dalam beberapa hari ke depan. Armada perang ini dilaporkan telah bermanuver dari Laut Cina Selatan menuju Timur Tengah. Dalam keterangannya, Trump mengaku armada perang yang dikirim ke Teluk adalah tindakan berjaga-jaga. Ia sendiri mengaku lebih suka jika tak terjadi apa-apa di Teluk, walaupun ia tetap mengirimkan armada perang ke wilayah itu. We're watching Iran. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. It's a big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. And maybe we won't have to use it. We'll see. Memperingati acara tahunan untuk pasukan Garda Revolusi Paramiliter yang berperan penting dalam menumpas protes nasional. Dalam acara tersebut, mereka menyalakan mesin beberapa drone Shahed yang salah satu variannya telah digunakan secara luas oleh Rusia dalam perang melawan Ukraina. Drone Shahed telah digunakan dalam konflik Iran dengan Israel, termasuk perang 12 hari pada Juni tahun lalu. Acara tersebut berlangsung saat militer Amerika Serikat memindahkan lebih banyak aset militer ke Timur Tengah, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal perang yang menyertainya yang berlayar dari Laut Cina Selatan. شاهد 136 که پرنده است 129 همون شاهد معروفی که 16 متر وینگسپن داره همون شاهد معروفی که میتونه 4 تا بمب هوشمند رو هم بکنه شاهد 136 که پرنده است مستر پرزیدنت ترامپ میاد بیان میکنه که من مثل شاهد 136 رو میخوام میسازن میگه گرونه مثل ایرانیا بسازی پرنده می یعنی چی؟ یعنی زمانی که پرواز میکنه اونها رو رنده میکنه. Amerika Serikat mengerahkan armada besar ke wilayah Teluk untuk berjaga-jaga terkait situasi di Iran. Sementara Iran juga sudah memamerkan drone terbaiknya yang dipersiapkan untuk hadapi ancaman Amerika Serikat. Lalu seberapa besar kemungkinan Amerika akan menyerang Iran? Sudah bergabung bersama kami pakar strategi pertahanan lulusan US War College dengan Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko. Pak Agung, selamat petang. Selamat petang. Pak Agung, apakah pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln oleh Amerika Serikat ke wilayah Teluk merupakan pertanda serius? Perlu kita ketahui bahwa sebetulnya kapal induk itu bagi Amerika berfungsi sebagai flexible deterrent power atau kekuatan penggentar yang fleksibel, bisa digerakkan kemana saja seluruh dunia. Dan normalnya kapal induk Amerika dengan gugus tugasnya itu biasanya dikirim ke Timur Tengah, kemudian dikirim ke Eropa, dan dikirim ke South China Sea, Laut Cina Selatan. Kebetulan pada saat kemarin, bulan lalu itu ada kegiatan daripada Amerika di Venezuela, kan terpaksa salah satu kapal induk yang biasa berada di Timur Tengah atau Mediterania itu digeser ke sana. Dan secara normal memang sudah waktunya kembali ke Timur Tengah. Karena sesungguhnya tingkat daripada bahaya ancaman bagi Amerika di Karibia atau di Amerika Selatan tidak sebesar ancaman bahaya bagi sekutu Amerika atau Amerika sendiri menurut anggapan mereka
di daerah Timur Tengah dan Mediterania. Jadi lepas daripada ini adalah alat ancaman, memang sebagai alat penggentar yang fleksibel, ya merupakan salah satu yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk bargaining dengan pihak-pihak lawannya dan juga untuk menenteramkan daripada sekutu-sekutunya. Artinya Anda sepakat Pak Agung kalau disebut pemindahan kapal induk ini hanya untuk berjaga-jaga. Tanggapan Anda? Kapal induk ini sebagai flexible deterrent power atau sebagai kekuatan penggentar itu memang utamanya untuk jaga-jaga. Seperti yang disebutkan oleh Presiden Donald Trump yang terakhir ini, bahwa memang kapal itu digunakan untuk berjaga-jaga, untuk mengawasi Iran, untuk membuat Iran memenuhi persyaratan sebagai standar. Tapi sesungguhnya kita perlu ingat pada bulan hari Kamis minggu lalu bahwa Presiden Trump sudah mengatakan bahwa sangat menghargai Iran membatalkan eksekusi, bukan hanya menunda tapi membatalkan, dan itu adalah diharapkan tidak akan berlanjut ke eskalasi berikutnya. Dan memang kita ketahui minggu lalu juga bahwa bahkan bahkan Perdana Menteri Israel yaitu Netanyahu sendiri meminta kepada Presiden Trump untuk tidak menyerang, dan juga 4 negara Arab yang merupakan rekan daripada Amerika Serikat juga memohon agar tidak melakukan serangan Iran. Karena efeknya kan bukan hanya sekedar efek daripada Iran itu akan berhasil diruntuhkan rezimnya, karena itu belum tentu. Dan juga ada informasi bahwa Presiden Trump sendiri agak kurang puas dengan jawaban daripada penasihat militernya kalau sebetulnya bila diserang apakah hari ini runtuh. Ternyata mungkin asumsinya tidak runtuh. Dan juga pada saat hari Senin minggu kemarin ini semua demonstrasi sudah dihentikan dan bahkan menghasilkan demonstrasi dari pihak lawan Iran yang pihak kawan Iran yang lebih besar daripada pihak lawannya. Baik, tentu kita tidak berharap bahwa akan terjadi perang antara Amerika Serikat dan juga Iran. Tetapi ketika membaca strategi Iran menghadapi gertakan Trump, misalnya dengan memamerkan drone canggih, termasuk juga sikap dari sekutu-sekutu Iran, bagaimana Anda memaknai hal ini, Pak Agung? Amerika Serikat dan kawan-kawannya sebetulnya tidak takut sama Iran. Namun serangan itu dibatalkan ataupun ditunda ataupun hanya ancaman, tentu ada risiko, kalkulasi risiko. Serangan tidak serangan itu betul-betul dikalkulasi risiko. Semua pihak yang ada di Timur Tengah itu perlu menghitung untung ruginya, dan saat ini kelihatannya tidak ada untungnya bagi Amerika untuk menyerang Iran karena alasannya juga tidak ada, dan setelah itu ngapain? Karena tidak ada hal yang prinsipil yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan betul-betul meminimalisir risiko, baik risiko korban jiwa, korban politik, korban citra, dan lain sebagainya. Artinya Anda memaknai sikap Iran yang kemudian memamerkan drone canggih ini seperti apa, Pak Agung? Tentu sebagai deterrent juga. Amerika menggunakan kapal induk sebagai deterrent power fleksibel. Ya, Iran menggunakan deterrentnya yang paling manjur, yaitu rudal dan rudal jelajah atau rudal balistik, dan khususnya drone. Karena drone Iran yang memang drone Shahid yang Rusia menjadi geranium, itu drone yang kelihatan sekarang drone nomor 1 di dunia yang paling terbukti ampuh untuk digunakan untuk menyerang. Oke, bahwa alasan Trump mengirim armada perang ke wilayah Iran, salah satunya adalah untuk memastikan pendemo di Iran tidak dieksekusi militer Iran. Apakah Anda memaknai bahwa Amerika mendukung para demonstran? Itu adalah retorika. Karena sesungguhnya soal demonstran tidak, yang penting bagi Amerika adalah Iran berjalan sesuai dengan koridor yang ditentukan. Tidak membuat tindakan-tindakan yang akan merugikan atau menghambat ataupun mengurangi power daripada Amerika dan sekutunya. Soal Iran mau lakukan apapun, itu sebetulnya tidak masalah. Kan terbukti bahwa negara yang paling tidak demokratis pun di Timur Tengah yang sama sekali tidak ada pemilihan umum, juga Amerika tidak keberatan. Dan di Iran pun masih ada demokrasi, meskipun mungkin demokrasinya tidak terlalu maksimal, tapi kan itu biasa di negara-negara itu terjadi konflik seperti itu. Dan juga diketahui bahwa konflik ini juga dikompori oleh beberapa intelijen negara asing. Jadi sebetulnya Amerika sudah disebutkan oleh Presiden Trump bahwa mereka sudah memaklumi dan tidak terjadi eksekusi. Karena mungkin yang dieksekusi itu betul-betul ada tenaga-tenaga yang membuat demonstrasi damai menjadi tidak damai. Nah, itu yang jangan sampai tidak ada yang mau menolong negara barat lagi atau negara musuh Iran untuk ini kalau semua dihabisi seperti itu. Menurut Anda, Pak Agung, hal-hal sensitif apa saja yang bisa memicu ketegangan AS dan Iran semakin tajam?
ketegangan itu kan timbul tenggelam sesuai dengan situasi. Sesungguhnya sebetulnya ancaman langsung Iran ke Amerika tidak ada. Oke. Ancaman Iran adalah kepada negara-negara kawan Amerika. Dan itu pun juga akibat dari perilaku daripada kawannya Amerika itu. Jadi sebetulnya ada timbal baliknya, gitu aja. Oke, tentu sekali lagi kita berharap tidak akan terjadi perang antara Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih pakar strategi pertahanan lulusan US War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko.